Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, balik lagi di Osan, obrolan santai. Nah, kali ini kita masih disponsori oleh Akis. Akis. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman gaib ya, pada Kang Kusuma dan Kang Yordan. Pengalamannya, belajarnya di mana aja sih tentang gaib tersebut ya, masalah gaib tentang maupun mediumisasi, kita mau melihat sosok-sosok gaib itu belajarnya seperti apa. Nah, makanya kita langsung aja tanyakan ke Kang Kusuma terlebih dahulu. Ya, Kang Kusuma. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kami dari Padepokan Sunan Kalijogo mungkin ya ingin berbagi pengalaman dari pengalaman. Nanti ya kami lah saling sharing-sharing, mungkin sharing-sharing ada pengalaman tentang jadi dunia gaib atau mediumisasi itu gimana sih pengalamannya. Mungkin yang pertama dari saya, dari segi belajar, dari segi pembelajaran mungkin saya belajar ya ini di Padepokan dari Sunan Kalijogo, karena di Padepokan ini kami itu digembleng khususnya kan. Jadi nggak cuma fisik, nah jadi juga fisik, ilmu kebatinan. Bisa kebatinan ini mungkin banyak ya, ada ilmu kanuragan kanuragan ilmu kanuragan, kejadukan misalnya orang-orang kita misalnya ini aja kebatinan mungkin kan. Nah ada dua mungkin lebih ininya aja tentang olahraga mungkin. Jadi ada namanya olahraga, olah rasa. Olah rasa itu ya. Olah rasa. Saya juga suka itu. Jadi apa ya? Ada kata-kata gini. Emang ini ya lebih asik olah rasa daripada olah raga. Itu nggak tahu teman-teman yang lain. Itu ada seperti itu, ada yang bilang gitu. Nah, mungkin ya kalau olahraga itu emang buat jasmani kita kan, kita sehat. Dimana kalau kita udah sehat kan rohani kita juga ikut sehat. Jadi rohaninya itu digembleng di kebatinan itu ya. Jadi Padepokan Sunan Kalijogo ya pasti bisa bilang wajib seperti itu mungkin ya. Nggak tahu wajib sih, maksudnya emang dikasih jadi udah paket gitu lah. Ini paketan ini ilmu rohani, ini jasmani, jadi udah satu paket. Jadi ya banyak lah pengalaman yang bisa dikatakan itu asik, menarik, menyenangkan. Iya, siap. Kalau ya itulah pengalaman-pengalaman yang saya rasakan sama ini ya. Mungkin belajar lagi itu lama nggak kira-kira kan? Lama itu. Saya aja dari Lulus SMP. Kan 2000 berapa aja mungkin ya? 2014. Sekarang 2020 berarti berapa? 6 tahun. 6 tahun tuh kalau sekolah udah lulus SD ya. Iya. Langsung SMP. Jadi ya ilmu seperti itu benar kata Kang Yordan itu. Dan sekarang masih belajar. Ya ini nih yang kita harus mungkin sharing ya. Jadi namanya ilmu yang seperti itu emang nggak jangka pendek, instan. Iya. Mungkin ilmu instan. Mungkin kalau ada lah ilmu namanya laduni. Laduni itu kan emang ilmu yang ya di instan mungkin. Maksudnya ya, ilmu yang langsung diberikan kepada Allah, kepada orang yang spesial mungkin yang ahli tirakat mungkin ahli gimana. Jadi ilmu seperti itu ya jangkanya panjang gitu belajarnya. Jadi nggak hari ini 1 minggu bisa ini ya
itu harus mulai proses kan ya. Iya, Proses semua butuh proses. proses jadi lah belajar itu apa misalkan harus cepat instan itu ya agak kurang sependapat saya misalnya itu emang perlu waktu, perlu proses, perlu pengalaman. Ketika kita mempunyai pengalaman kan lebih asik nanti kita diceritakan kan, ceritakan pergi pengalaman seperti apa seperti itu. Terus apa ya tambahan buat apa tadi katanya Kang Gordon ilmunya itu kan masih belajar. Nah ingat nih kadang ini suka lupa. Jadi ya ilmu itu jaganya juga nggak, kalau kita gali namanya ilmu kan semakin kita gali terus ini semakin ada, jadi ilmu itu nggak pernah habis ya. Jadi segini apa mungkin misalkan saya apa Kang Amnas, Kang dan apa udah cukup sih ilmu seperti ini. Mungkin kita ya masih kurang puas ya. Jadi ingin belajar terus. Ini sampai sekarang ya kami ini masih ingin belajar terus kan, masih ingin apa sih ilmunya lebih luas lagi mungkin kan. Mungkin kalau sebatas ini ya masih kurang, mungkin namanya ilmu harus digali terus seperti itu. Iya, yang seperti Kang Kusuma tadi bilang kan, olah rasa itu lebih asik daripada makan ya. Ini emang benar, tapi ya. Buat teman-teman yang nggak tahu olah rasa ya makanya gabung sih. Ini apa ya? Promotor apa ya? Promosi banget ini masih suka gaya Kang Anda saya nih. Apa bisa dibuat ini ya? Apa promosi? Makanya nggak usah tanggung-tanggung, promosiin aja. Gabungnya di mana? Gabungnya gimana gitu? Cara gabung ya? Padepokan. Coba dong. Di mana itu? Desa. Jawa. Iya. Kalau kontak personnya itu ada nggak kira-kira? Ada di channel YouTube ada. Ada. Di apa namanya? Emang nggak mau dikasih tahu nih sama teman-teman episode ini misalkan apa di bawah ini apa gimana nggak mau? Ada antar di deskripsi ada, pokoknya ada spesial nih. Jadi apa ya? Buat bergabung. Jadi nggak sulit kan ya? Nggak sulit sebenarnya. Persyaratannya apa? Apa harus warga Indonesia harus bertinggi badan sekian. Enggak. Enggak ya? Kirain apa? Kayak Malah polisi. Jadi nggak ada persyaratan tertentu kan? Enggak ada. Pokoknya kita itu terbuka. Apa? Welcome to channel. Oke, kembali ke laptop. Udah, ini tadi masih Kang Kusuma ya. Tadi kan masih belajar di Padepokan nih. Kalau dari luar ada nggak kan masalah kayak belajar dari luar gitu, di luar Padepokan? Ya, mungkin ya ada beberapa lah. Kita keluar, mungkin masih di lingkup Pringsewu sih. Ya soan-soan ke kiai, mungkin ya minta doa, minta doa kiai semoga dilancarkan mencari ilmunya. Ya, tetap kita apa ya? Selalu silaturahmi kan ya soan-soan lah ke sesepuh kita gitu. Jadi ya di Padepokan itu cuma apa ya seperti wadahnya. Jadi menampung kalau kita ini ya kita soan ke kiai minta ya doa supaya selamat misalnya ya. Mungkin ya itu kita ya masih inilah jalin hubungan lah silaturahmi itu soan ke kiai-kiai, mungkin khususnya masih di Pringsewu. Kalau bisa nanti kita ya keluar Ada rezeki. Mungkin itu yang dari Ya. langsung. Mungkin nanti kita obrol lagi santai lagi kan, tambah-tambah. Nah, sekarang dari Kang Yordan nih, gimana pengalamannya itu seperti apa Kang Yordan? Pengalaman yang bagaimana nih? Pengalaman yang gimana nih? Pengalaman yang pertama tadi kayak belajar alam, mengetahui alam gua itu seperti apa? Belajarnya itu di mana aja? Ya, seperti apa gitu? Iya. Sebenarnya sama aja sih. Sama Kang Yuda. Emang Kang Yuda ini lebih senior dari saya. Aduh, gak enak kayaknya lebih senior. Jadi kita satu meja ya sama lah. Oh, sama ya. Senior kan. Kecuali kalau di tempat. Iya. Gak masalah. Saya yang paling junior. Jadi kalau udah di satu meja seperti ini,
kita melebur jadi satu. Wah kan. Siap gitu. Mantap. Siap pengen gue. Oke. Ya pengalaman Lanjut. pengalaman sama sama Kang Yuda belajar di Padepokan Sunan Kalijogo. Malah dulu pertama kali masuk ke Padepokan Sunan Kalijogo itu tahun berapa ya? 2012 kayaknya. 2011 ya. Kamu kan yang ngelatih saya, Mbok. Oh gitu ya. 2011 pada 2010 ya? 2011. 2011 Ya karena mungkin tambahnya ya masuk ke Farid juga kan sekitar 2009 2010 itu. 2011 pertama kali masuk ke Padepokan waktu itu masih kelas, kalau nggak salah saya ini masih kelas 6 ya kan, kelas masuk awal kelas 6 itu kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Cek, apa ya? Kecil berarti ya? Oh kecil banget. Jangan ini apa? Ingusnya masih 11. Masih 19 itu. Pengalaman Itu masih kecil kan? Masih kecil. Iya. Masih SD. Wah waktu itu pengalaman pertama kan latihan fisik gitu kan, mulai latihan fisik digembleng, dikebuki karo balok kan. Gitu ya. Penganiayaan berarti. Siapa tuh Kang yang mukul-mukulin seperti itu? Ya kamu lah. Aduh, saya tersangka ini kan berarti. Tapi ya nggak apa mungkin itu Apa? bisa lebih baik menjadi Wah, itu bisa lebih kuat. Hasilnya bisa dilihat sekarang. Oh, gitu ya. Hasilnya bisa ngapain aja diri sempil ya benyet. Ya itu pengalaman itu. Terus waktu pengalaman masuk ke belajar kebatinan itu kita 2014. Nah itu mulai masuk ilmu kebatinan. Jadi itu berarti tahapnya apa aja tuh Kang? Jadi apa fisik dulu, baru kebatinan, apa kebatinan dulu, apa barengannya? Itu memang gimana ya, pengalaman ini Jadi dong. lebih baik kalau menurut saya lebih baik itu belajar fisik dulu. Oh gitu. Belajar fisik. Kenapa? Karena kalau olah rasa kita masuk langsung ke olah rasa itu biasanya fisiknya itu nggak kuat. Karena olah rasa itu membutuhkan fisik yang Kuat. ya Yang mental ini yang pelajar. kuat. Fisik mental itu harus kuat. Nah lebih baik menurut saya yaitu lebih ke fisik dulu. Nah, kalau fisiknya sudah lumayan bagus, baru. Jadi kalau ilmu apa tadi larasa ya, larasa kalau nggak dibarengi sama ilmu olahraga ya kan biar Seperti apa? biar Ya. cepet capek cepet sekali capek gitu. Kalau puitisnya ada nggak Kang kira-kira? Jadi bagikan apa taman tanpa bulu apa gimana kan ilmu olahraga tanpa olahraga itu seperti kamu nggak di samping gua apa semua kira ada kan Kalau puitisnya nggak bisa itu. Ya, apa? Saya nggak bisa ngomong puitis juga. Saya nggak bisa. apakah bagikan langit tiada bintang Waduh. Bocuk nih. namanya apa pendekar ambiar. Aduh. Terus yang pengalaman yang goib yang paling serem. Paling serem. Ini apa ketika syuting apa gimana? Ini enggak. bukan syuting berarti ini. Ini yang mungkin apa ya? Halusinasi juga bisa jadi. Soalnya dulu saya tidur di kamar, tidur posisinya kayak gini, tidur di kamar. Nah, ini ada lemari baju itu. Saya tidur, saya selimutan kan, selimutan waktu itu ngelilir. Terus selimut saya itu apa? Ada yang narik? Bukan ada yang narik. Itu apa sih? Lepas Ya. Oh. Maksudnya wis ra kerupan. Oh, Masa tak tarik kayak yang sing narik. Yang sing narik. Jadi kayak ini ya, kayak mainan, narik. Keren. Barusan saya nengok, ya itu. Wah, apa? Wedi. Apa ya? Sosoknya apa ya kira-kira? Soalnya Mbak Kunti. Iya. Mbak Kunti. Wah, ya itu pengalaman paling ngeri ya.
Jadi kayak bukan di ini ya, bukan di TV-TV doang, memang nyata nih teman-teman ya. Nggak kayak nggak di film-film. Kalau film kan ada yang narik selimut, tarik lagi. Ini kejadian nyatanya ada ternyata. Nyata, itu nyata. Nyata. Mungkin kalau bahas tentang kayak gitu ya, mungkin teman-teman juga ada mungkin ya teman-teman yang cerita mistis. Mungkin bisa nanti di kolom komentar apa sih cerita mistis teman-teman apa waktu jalan-jalan ada sesosok yang muncul aja tuh. Mungkin bisa. Nek kami begini tahu dong pengalaman mistis ngono. Maksudnya juga ini. Semoga jangan ya. Pernah belum pernah berarti. Jangan pernah lah kan. Jangan. Serem misalnya kan. Serem. Semoga jangan pernah. Alhamdulillah kan. Ya semenjak itu jangan pernah ada kejadian seperti itu. Janganlah. Serem kayaknya kalau ngeliat cerita yang kata Saya juga mengkira sebenarnya nek pas weruh kono ora kaget yo. Maksudnya yo biasa tapi nek ngageti kuwi lho, ngageti kaget. Sing ngageti kuwi sing gawe disene. Ngageti murung-murung muncul nang ngarepe yo kaget. Wah, wanine kono apa ya mesti kaget. Sok ya, sok. Cuma yang muncul tiba-tiba gitu kan. Waktu apa yang tiba-tiba muncul ya ini kaget aja sih. Nah, semuanya tiba-tiba muncul ini. Nggak bilang-bilang muncul. Gitu. Ini tuh ya pengalamannya. Kalau saya pribadi mah belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Mau? Jangan. Kita uji nyali nanti kalau mau di tempat yang ini kan. Paling pas syuting itu. Yang besok ya, kapan kita uji nyali ya. Kan Amnas sendirian, kita kasih kamera satu, nanti kan nggak kuat, pakai kandangan. Gimana? Saya pernah anu kok, nyali. Harusnya satu-satu ini di. Kayak saya ini aja, merem aja, biarin sana nggak kelihatan. Terus pengalaman syuting, seperti ini aku boleh tanya nggak ini? Boleh. Pengalaman syuting di mana sih tempat yang paling berpengalaman buat Kang Yudin? Karena menurut saya semua tempat itu berpengalaman. Maksudnya yang paling ya? paling berkesan. Bisa ya tadi semua itu ya menurut saya berpengalaman. Tapi yang paling berkesan ya gimana ya? Ini berkesan ya. Berkesan mungkin ya ini di yang waktu kita syuting perempatan Parjo itu yang berkesan. Itu yang paling berkesan. Kenapa sih kok berkesan? Nah, mungkin dari situ karena kami kan saya tinggalnya di Pare, biar orang Pare ternyata ada nih yang bisa apa sih bahasanya mengungkap apa sih ya, mencari informasi misalkan. Dan menurut saya kebanggaan tersendiri sih orang Pare dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari saya orang Pare, berdesa Pare, ya mungkin pengalaman yang berkesan di situ. Ya Perempatan itu ya, perempatan yang di Pare itu. Videonya ada di bawah ya videonya. Ya makanya itu saya berkesan kenapa? Ya karena view-nya itu yang paling banyak. Itu maksudnya kan ketika ternyata view-nya bisa paling banyak yang meledak gitu kan. Saya paling berkesan itu yang di pertapaan sini. Waktu berkesan itu berkesan sangat. Kenapa? Yang penarikan itu ya pas penarikan. Tapi yang berkesannya bukan itu. Gimana? Yang pas kan waktu syuting, kan syuting itu kan yang di belakang kamera sih. Ya. Waktu mau masukin ke mediator, setelah masukin saya dicopot. Itu namanya berkesan kan? Tapi saya itu paling berkesan dulu. Itu menurut saya ini yang paling konyol, ini lucu. Masa ya sambil ini kan ya, sambil syuting dia sambil garu-garu. Aduh, apa nih mediator seperti ini? Ini sambil garu-garu di belakang kan, aduh. Itu paling konyol. Berkesan juga. Mungkin dari Kang Yordan berkesan. Kalau bagi saya paling konyol. Masa syuting sambil garu-garu. Aduh.
Kocak. Emang tempatnya itu di pinggir sawah terus gunung, pohon besar, bawahnya banyak daun-daunan kan, nggak tahu ada apa aja sih. Aneh-aneh kok ya. Ya kalau jengking. Malam lagi kan, nggak kelihatan, cuma kita apa ini pakai center HP, jadi nggak belum ada lighting kita waktu itu kan. Udah manggil mediator, ada yang gigit Gitu gitu ya. ya. Nah, ya, itu yang paling berkesan. Itu juga bagi saya berkesan juga kan, karena apa kan? Penarikan pertama nih, dapat ini yang saya pakai ini, langsung tinggi langsung saya buat umbannya, saya pakai. Ini juga paling berkesan. Ini pengalaman, ya, apa ya? Selama saya mengikuti acara kegiatan-kegiatan, ya ini juga paling berkesan, mendapatkan sebuah mustik oleh-oleh dari apa ya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Allah yang memberikan oleh batu apa namanya? Apa kan? Apa? lipan merah. Lipan itu Lipan itu apa? Apa ya? Bisa dibilang yang lipan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini kelabang. Nah ini kan, ini ya apa? Cerita dikit nih yang tentang pengambilan ini. Nah ketika ini tuh kita waktu jikiran, sebelum menarikan ini, ternyata ada tuh Pak Kiai kita ya, itu foto guru kita, foto lah, cetek. Nah setelah dilihat hasilnya tuh emang ada ya kan? Iya, mustika itu kelihatan. Terus kamu kelihatan, terus ketika saya zikir sama Kang Yordan itu ada emang lingkar, mungkin kelabang itu kayak kan, seperti emang. Jadi di situ posisinya ada batu besar, pohon besar juga. Nah saya di bawah pohonnya berdua. Nah kayak fotonya itu ini kayak kelabang lengkir di pohon sama di batunya itu. Nah samping kalau ada nggak sih kayak fotonya? Ada ya. Mungkin nanti bisa ini. Itu apa? Matanya itu nyorot ke saya berdua. Saya sama Kang Yordan seperti ngeliatin gitu. Ternyata setelah dilihat, oh mungkin ini lipan ini ya. Mungkin apa ya? Penjaga. Yang punya ini. Jadi gimana nih kan? Yang orang dikasih nggak apa-apa. Dikasih ya, alhamdulillah berarti kan. Ini juga salah satu pengalaman yang teristimewa. Teristimewa yang yang berkesan. Terus kayaknya kan kemarin kita kan ngambil 2 foto ya. Yang pertama terus yang kedua. Yang pertama kan itu yang baru nyampe Barusan foto muncul lah. Emang munculnya memang kelihatan merah. Di atas pohon itu pertama datang langsung dicekrek, ambil fotonya, langsung kelihatan. Nah ini nih, nggak tahu ya, mungkin ya rezeki ya. Langsung dapat itu, ternyata beneran dapat merah, ini lipan merah. Mungkin orang namanya lipan merah mungkin. Saya nggak tahu masalah ini. Makanya itu ilmu itu harus digali terus. Dan saya juga ingin belajar terusan gitu. Mungkin juga teman-teman ini penasaran, pingin apa namanya, mana sih videonya penarikan lagi, mana sih ya. Kami juga nggak segampang itu ya kan ya, menarik ini nggak segampang itu, jadi butuh proses. Kita masih belajar ya, masih tahap belajar. Kita ya masih saling belajar. Mungkin kalau teman-teman ini kita bisa saling share mungkin ya, share pengalaman gimana gitu. Ya, mungkin itu aja. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya, berbicara tentang pengalaman Kang Kusuma dan Kang Yordan. Mungkin itu aja videonya, dan jangan lupa buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat buat kita datangi, khususnya di wilayah Pring Sewu, insya Allah kita datangi. Yang penting komentar aja di bawah. Dan kalau mau tanya-tanya soal gaib lagi, di komentar aja di bawah. Yang penting kita akan tanggepin gimana baiknya kita bikin konten ini lagi.